pertama kalinya keluarga kita kumpul, makan bersama. Insya Allah nggak ada yang harus lagi pergi di rumah ini, Ma. Tapi sayang semuanya hanya sandiwara. Adit hanya berpura-pura menyenangkan hati Mama untuk mencapai tujuannya. Iya, mungkin sekarang hanya bersandiwara, tapi insya Allah suatu saat nanti Adit pasti akan sadar. Guna-guna. Aku dengar sendiri dari mulutnya dia, Sur. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya sama Teddy. Teddy dengar kok kalau si Yuyun itu mau guna-gunain kamu. Tapi sayangnya, santet itu nyasarnya ke Teddy. Ih, serem. Untung aja kamu nggak makan martabak dari dia. Kalau nggak, kamu yang kena santetnya. Sin, sebenarnya saya tuh nggak percaya loh sama ilmu hitam. Kalau nggak salah saya nonton di TV kata Pak Ustadz itu kalau kita percaya sama ilmu hitam itu kita musyrik namanya. Tapi kalau ngelihat gelagatnya si Teddy masuk akal juga sih. Kalau dia itu kayak orang diguna-guna. Mau nggak mau saya jadi percaya Sin sama kamu. Kalau gitu kita mesti tolong Teddy dong. Buat apa, Sur? Justru bagus kan kalau si Yuyun pacaran sama Teddy. Itu artinya Yuyun nggak akan ngejar-ngejar kamu lagi. Loh, kok kamu gitu sih punya pemikirannya? Dia kan sahabat saya. Kamu mau melihat sahabat saya jatuh cinta sama orang tapi karena guna-guna? Dit, bangun-bangun, sahur. Orang lagi enak-enak tidur dibangunin. Apain sih sahur? Semua orang di sini melakukan ibadah puasa. Kamu buktikan dong, ya, bahwa kamu. Iya. Sahur. Gue balik dulu ya. Dadah. Kok lo balik sih? Ya udah. Ya, dah. Amanda, halo. Halo sayang. Tolongin saya dong, jemput saya. Emangnya kamu di mana? Saya di JJ Club.
Mana Adit? Saya sudah bangunkan, Ma. Saya cek lagi di kamar. Dit. Kemana sih anak itu? Amanda kenapa, Dit? Amanda mabuk, Tante. Barusan dia nelpon saya untuk minta dijemput. Ya ampun. Tante kenapa sih ngizinin? Apalagi sampai pulang subuh begini. Adit, kalau Tante tahu, pasti Tante nggak akan mengizinkannya. Kasihan Amanda. Maksud Tante? Kamu kan harus kembali ke rumah kamu. Dan nggak akan ketemu Amanda lagi. Mungkin itu yang membuat Amanda jadi frustasi. Tapi kamu nggak usah khawatir, Dit. Tante akan kasih pengertian sama Amanda. Dan ini nggak akan terulang lagi. Tante, jagain Amanda buat saya. Nah, kalau begitu saya pamit dulu. Saya takut kalau misalnya sampai mereka curiga atau nyari-nyari saya. Permisi, Tante. Iya. Aduh, Amanda, kamu ini apa-apaan sih? Ayo bangun, bangun. Kamu ini udah bikin malu Mama. Hah? Mau merusak rencana kita semua. Ayo bangun. Amanda di mana? Di mana? Ayo cepet, cuci muka kamu. Ayo. Saya pergi dulu ya. Kalau ada kabar soal Adit, kasih tau saya. Kata Kak Arman sih, kayaknya Adit ketemu sama Amanda. Tapi nggak usah dikhawatirin kok, Yan. Ya, rasanya sebuah perjalanan yang panjang dan hal yang sulit untuk memisahkan Adit dari Amanda. Ya, artinya kita harus lebih sabar. Dan tidak boleh berhenti untuk berusaha. Saya berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, udah siap? Udah, Kak. Yuk. Den Adit. Selamat pagi, Den. Baru pulang, Den. Kalau memang Adit sakit, kenapa tidak ke dokter? Mungkin dia sedikit pusing, Ma, atau dia stres. Stres apa? Adit itu harus beradaptasi lagi dengan rumah ini. Ya, mungkin aja dia stres karena rasa bersalah dia. Bisa kamu bayangkan bagaimana stresnya Mama waktu Adit meninggalkan rumah ini dan waktu Adit menuntut Mama ke pengadilan? Ma. Saya juga tahu, Ma. Tapi sekarang Adit sudah berubah kan, Ma? Mama harus melupakan masa lalu dan terimalah Adit yang baru. Mama tidak akan menerima dia kembali. Sebelum Mama melihat perubahan yang nyata, dia harus membuktikan kata-katanya. Gua akan lakukan semua yang Mama kehendaki. Gua akan buat Mama senang. Dan setelah itu, gua akan usir Marla, Kak Adrian, dan Kak Ana dari rumah ini. Dan gua akan kuasai semuanya. Semua harus jadi milik gua. Maaf, Pak. Juwita bilang katanya Bapak mau bertemu dengan kami. Iya, Pak. Tapi sebelumnya kami mau mengucapkan terima kasih, Pak. Karena Bapak mau mengerti kesulitan kami. Iya, Pak. Dan terima kasih juga telah membantu Juwita sehingga dia bisa meneruskan sekolahnya lagi. Cukup. Hentikan sandiwara kalian. Kalian tahu kan ini kan bulan puasa. Bulan biasa saja menipu orang itu dosa. Apalagi bulan suci seperti ini. Apa ya maksud Bapak? Saya sudah tahu semuanya. Harusnya kalian ini malu pada diri kalian sendiri. Kamu lupa apa janji kamu pada almarhum orang tua kamu? Mereka menitipkan Juwita bukan untuk disiksa dan menipu orang. Dan kamu
Saya harap kamu bisa merubah sikap kamu terhadap Juwita. Kamu sebagai kakak ipar, harusnya kamu bisa menjadi sosok ibu buat Juwita. Ingat, Juwita itu anak yatim piatu. Terkutuklah orang yang menyiksa anak yatim piatu. Ya, mudah-mudahan perkataan saya bisa menyadarkan kalian dan merubah sikap kalian terhadap Juwita. Juwita selama ini sudah sangat sabar sekali menahan diri dan menutupi kejahatan kalian. Tapi kalian terus menekan dia. Ingat, manusia ada batas kesabarannya. Begitu juga dengan saya. Pak. Apa-apaan kamu, Manda? Maaf, Om. Manda nggak sengaja. Nggak sengaja. Kamu ini udah bikin malu Mama. Untung aja Mama masih bisa kasih alasan sama Adit. Kalau nggak gimana? Bukan cuma itu. Tapi kamu sudah bikin Adit datang kemari, Manda. Yang sebetulnya untuk sementara dia nggak boleh berhubungan dengan kita. Pokoknya Mama nggak mau hal ini terulang lagi. Ngerti kamu? Kemana dia semalam, Kak? Menemui Amanda. Satpan bilang Adit keluarnya waktu subuh dan datangnya jam 8. Apa mungkin dia bisa berubah? Saya jadi kasihan loh sama Marla. Takut dia berharap terlalu banyak, kemudian kecewa. Dan saya juga takut Adit nggak bisa mencintai lagi si Marla seperti harapan kita. Saat yang paling penting sekarang adalah mengamankan uang Adit dari Amanda dan keluarganya. Dan juga menjaga serta melepaskan dari pengaruh mereka. Tolong bilang ke Marla, beri dia pengertian. Dia harus sabar, dan ini semua perlu waktu. Sholat, Sur. Yoha, emangnya lo nggak pernah sholat apa? Ya, gue udah lupa, Sur. Terakhir gue belajar ngaji waktu masih kecil. Sholat itu adalah tiang agama, Ted. Dan Sinta bilang, lu kudu nebelin iman lu supaya guna-gunanya si Yuyun itu nggak mempan di diri lo. Guna-guna? Si Yuyun? Duh. Lu nuduh cewek gua, hah? Lu nuduh si Yuyun pakai dukun, hah? Bukan, sabar dulu, Ted. Alah, sembarangan lu ngejek-jelekin cewek gua. Gua kasih tau sama lu ya. Si Yuyun adalah cewek paling baik dan paling cantik sedunia. Tahu? Ted, tenang dulu, Ted. Bukan maksud gua kayak gitu kok. Gua tahu maksud lu. Lu masih suka kan sama si Yuyun? Lu masih demen kan sama si Yuyun? Lu gak pengen gua bahagia sama si Yuyun kan? Lu gak pengen gua senang-senang sama si Yuyun kan? Iya kan? Ngaku kan? Iya kan? Ngaku lu! Tahan dong, tahan! Gua nafsu nih! Tahan! Gua nafsu! Tahan, kurang tahan! Saya dengar kamu sakit. Ini saya bikinin jus buat kamu. Saya tahu sekarang kamu kembali ke sini hanya untuk Mama. Doa Mama supaya anaknya kembali sudah dikabulkan oleh Allah. Tapi saya juga percaya kok suatu saat nanti Allah juga pasti akan menjawab doa saya. Dan Allah... Alah, nggak usah mimpi kamu. Gadis macam seperti kamu nggak pantas dampingin saya. Ya, paling tidak kamu bisa jadi ayah yang baik dan teladan buat anak kita. Udah cukup. Makasih ya Marla, jusnya. Pasti enak. Sabar ya, La. Sampai kapanpun saya akan tetap mencintai Adit, Ma. Saya akan menunggu dia kembali. Bukan untuk saya, tapi untuk anaknya. Insya Allah harapan kamu terkabul. Mama juga ingin sekali melihat kamu bahagia. Dan Mama tahu hanya Adit yang bisa membahagiakan kamu. Saat ini Mama tidak bisa bantu apa-apa, hanya doa.
Doa Mama udah lebih dari cukup. Doa seorang ibu pasti didengarkan dan dikabulkan oleh Allah. Apa? Jadi Mas Romi nuduh saya? Iya Yun, tapi untung Yun, aku belain kamu Yun. Aku marah banget sama dia. Untung dia cepat-cepat pergi. Kalau nggak aku udah pukul dia. Jadi kamu bener nih mau ngebelain saya, Ted? Ya jelas dong sayang. Aku kan cuma punyanya kamu. Aduh, kamu lucu banget sih. Kalau begitu, saya mau kamu ngebuktiin kalau kamu cinta sama saya. Aku siap. Aku siap ngebuktiin segalanya. Apapun permintaan kamu, aku bakal lakuin sayang. Kamu tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Ya? Iya. Pokoknya saya harus bisa manfaatin Teddy supaya guna-guna ini nyampe ke Mas Romi. Nih, tolong kamu anterin sirup ini buat Mas Romi, ya? Apa? Kamu mau aku nganterin ini buat Surya? Tuh kan, katanya apapun permintaan saya bakal kamu turutin. Masa dianterin sirup begini aja kamu nggak mau sih? Mau ya? Tapi... Sekalian, kamu baikin sama Mas Romi, ya? Lagian ngapain sih? Kamu tuh kan sahabatan, pakai bertengkar segala, kayak anak kecil aja. Nah, kamu anter ya. Jangan lupa, sekalian pastiin kalau Mas Romi bakal minum sirup ini, ya? Iya. Demi kamu, aku rela baikan sama Surya. Gitu dong. Ma, udah beduk, Ma? Yuk, kita buka puasa sama-sama. Memangnya kamu puasa? Saya lagi berusaha, Ma. Puasa kamu itu sia-sia, Dit. Selama kamu belum bertobat. Saya kan sudah minta maaf sama Mama. Apalagi yang bisa saya lakukan selain saya menunggu Mama memaafkan saya. Kamu tahu kenapa Mama belum bisa memaafkan kamu? Kamu masih ingat kamar ini? Kamu ingat, Dit? Kapan terakhir kalinya kamu masuk ke kamar Mama ini? Kamu sudah lupa dengan kejadian itu ya? Padahal kejadian itu tidak pernah bisa Mama lupakan. Ma. Sudahlah, Dit. Sejauh ini kamu belum bisa membuktikan apapun sama Mama. Bukti apa lagi yang harus saya berikan, Kak? Saya sudah pulang ke rumah. Saya sudah sopan sama Kak Ana, sama Kak Adrian, bahkan sama Marla. Saya sudah berhenti merokok, bahkan saya ikut puasa. Apalagi? Rupanya ada kejadian yang betul-betul memukul perasaan hati Mama. Kejadian apa? Sewaktu kamu masuk ke kamar Mama, lalu kamu mencuri surat-surat rumah itu. Astaga. Rupanya itu yang dimaksud Mama. Kenapa saya bisa lupa? Ya, saya yakin hal itu yang membuat mengganjal di hati Mama dan Mama benar-benar sakit hati sama kamu. Kamu tunjukkan dong penyesalan kamu. Tapi kan saya sudah minta maaf, Kak. Lagi pula, rumah itu sudah dijual. Jadi nggak mungkin kalau surat itu bisa kembali. Iya, saya tahu. Kamu nggak bakal membalikan surat-surat itu pada Mama. Ya, seenggaknya kamu menyesal atas perbuatan kamu dengan membalikan uang hasil penjualan rumah. Mengembalikan uang? Ya. Sebagai tanda bukti. Ingat ya. Kamu harus membalikan kepercayaan itu pada Mama. Tanpa bukti dan perbuatan, cuma kata-kata maaf tidak ada artinya buat Mama. Tapi uang itu, Kak. Aduh. Sorry ya, Sun. Makanya lo jangan main sembarangan nuduh. Gue nih temen lo Ted. Gue cuma pengen kasih tahu supaya lo itu nggak... Udahlah, Sur. Lupain. Yang udah lewat, ya udah, ya. Sekarang kita minum.
untuk persahabatan kita. Oke? Nah, nih. Waduh, sirup apaan nih? Sirup dari si Yuyun. Sirup dari Yuyun. Marla, Adit mana? Kok nggak ikut makan? Adit masih di kamar. Marla, tolong panggilin Adit dong. Ma, saya mau pamit dulu. Semua orang sedang menunggu kamu. Kamu malah pergi. Kamu kemana, Dit? Saya diajak makan malam bersama. Nggak enak kalau misalnya saya nolak ajakan itu. Permisi. Omong kosong. Makan malam. Paling juga dia mau menemui pacarnya itu. Ma, sabar, Ma. Sejak awal juga kita tahu, Ma. Kita ini perlu waktu. Iya, Ma. Adit nggak mungkin berubah dalam sekejap. Tapi kalau dia terus-menerus berhubungan dengan keluarganya Amanda, bagaimana dia bisa berubah? Saya akan berusaha, Ma, untuk mencegah Adit, Ma. Supaya jangan ketemu dengan mereka. Apa betul kamu yang melakukannya, kah? Masa Tante nggak percaya sih sama Ika? Orang Ika nggak ngelakuin semuanya kok. Ika kan keponakan Tante. Ika berusaha menjaga nama baik Tante. Tapi Juwita bilang, Tante, Juwita itu tukang bohong. Ika punya saksi kok, namanya Nana. Dan dia juga ngeliat sendiri kalau si Juwita itu nyiram cairan kimia ke mukanya Viko. untuk apa Juwita berbuat begitu? Selama ini Juwita murid yang baik, alim, pendiam, dan gak pernah macam-macam. Aduh Tante, Juwita itu orangnya sirik sama Ika. Kan Juwita suka sama Viko, tapi Vikonya nggak suka sama Juwita. Dia suka sama Ika. Jadi dia kesel deh sama Viko. Ika, Tante harap apa yang kamu katakan itu semuanya benar. Jangan sampai Tante malu karena membuat keputusan yang salah. Ingat itu. Sip, pokoknya Ika jamin deh. Pokoknya Tante harus menghukum si Juwita seberat-beratnya. Kalau perlu, dikeluarin sekolah juga nggak apa-apa. Halo sayang. Hai. Hah? Yuyun. Apa-apa ini? Selamat menikmati. Teddy, saya mau bicara sama kamu. Ayo. Ya, terakhir. Bentar ya. Sini. Ada apa sih, Yang? Kamu kangen ya sama aku ya? Kamu ini ngapain bawa-bawa mereka kemari? Saya kan cuma nyuruh kamu ngasih sirup buat Mas Romi. Kenapa jadi begini? Ya gimana? Kan mereka sendiri yang mau kesini. Aku kan nggak bisa nolak. Lagian kata mereka sirup buatan kamu enak banget. Dan mereka suka. Mereka? Maksud kamu? Kita tadi buka puasa minum sirup buatan kamu. Seger banget. Maksud kamu si Sinta juga ikut minum? Iya. Habis kan aku nggak enak kalau nggak nawarin. Pantesan. Kenapa si Sinta ikut-ikutan jadi ramah sama saya? Celaka. Guna-guna gue kena sama dia lagi. Hah? Guna-guna? Enggak kok. Enggak. Maksud saya, yaudah deh. Mending kita ke depan lagi. Yuk, yuk. Wow. Aduh, lama amat sih berduaannya. Kita sampai dicuekin di sini. Ya kan, Sur? Kayaknya lagi indah ini. Yun, saya bawain kue buat kamu sebagai ucapan terima kasih karena kamu udah ngirimin sirup yang paling enak. Makasih ya. Ikutan ah. Saatnya berpelukan. Aduh, dunia begitu indah. Semua terasa damai. Dipsi, indah-indah akan bergerak. Assalamualaikum.
Berani-beraninya ya kamu ngadu sama bos kamu? Hah? Kamu ini bukan cuma kurang ngajar, bahkan udah buat malu saya dan abang kamu sendiri. Kamu anggap apa Bang Asnan? Hah? Dia itu kakak kamu. Bukannya ngebales budi, malah buat malu kakak sendiri. Kakak tahu diuntung, durhaka kamu. Ampun, Mbak. Saya cuma nggak tahu harus berbuat apa. Saya nggak mau ngerepotin Pak Adrian. Saya nggak mau Pak Adrian terus-terusan nih. Diam! Yun, Udah, abang jangan ikut campur. tapi sabar dong Yun. Sabar, sabar. Bang, kesabaran saya ini udah habis, Bang. Saya nggak mau lihat muka dia lagi di rumah ini. Pergi kamu, pergi! Astaga, kamu mau ngusir Juwita? Iya, karena dia sudah mengkhianati kita, Bang. Jadi dia harus pergi dari rumah ini. Pergi kamu! Yun! Abang kasihan sama dia, hah? Abang ngebelain dia. Kalau abang lebih belain dia, saya angkat kaki dari rumah ini. Aduh, kenapa jadi gini sih Yun? Marah sih marah, saya juga kesel, tapi nggak perlu sampai. Nggak apa-apa, Bang. Emang saya yang salah. Saya udah ngaduin abang ke Pak Adrian. Saya terima kesalahan saya, Bang. Sekarang, biar saya yang pergi. Saya pergi, Bang. Kenapa? Abang kasihan sama dia. Bukan begitu Yun. Tapi kan, Bang, dia itu sudah nggak menganggap abang sebagai abangnya lagi. Dia udah nggak menghormati abang. Adik macam apa? Berani ngaduin abangnya sendiri. Juwita itu harus keluar dari rumah kita. Karena dia cuma jadi benalu dan duri dalam rumah ini. Ngerti ya, Bang? Ya Allah, inikah hadiah bagi orang yang jujur dan membela kebenaran? Kemana saya harus pergi sekarang? Adit? Adit, ya ampun Adit, saya kangen banget sama kamu. Nggak ketemu sehari aja, rasanya kayak bertahun-tahun kita nggak ketemu. Saya juga, sayang. Tante, Om, malam. Malam, Adit. Kangen sih kangen. Tapi Om sama Tante jangan dicuekin dong. Adit, kamu yakin? Nggak ada yang mengikuti kamu kemari? Saya yakin, Om. Karena tadi saya lihat mereka lagi buka puasa. Jadi saya tahu kalau nggak ada yang ngikutin kita dan nggak ada yang tahu kalau kita mengadakan pertemuan. Bagus itu. Kita nggak bisa lama-lama bertemu. Nanti ada yang curiga. Sekarang ceritakan saja apa yang terjadi di rumah kamu. Iya, Dit. Kami semua gelisah mikirin kamu. Apa mereka nerima kamu? Apa mama kamu sudah maafkan kamu? Belum, Tante. Malah Mama minta uangnya kembali. Uang apa? Uang dari hasil penjualan rumah itu. Apa? Iya. Kak Arman juga bilang dan menyarankan kalau misalnya saya menyerahkan uang itu aja. Ya, sekedar buat ungkapan penyesalan atas perbuatan saya. Aduh, Adit. Uang itu kan hak kamu. Uang kamu. Bukan uangnya mama kamu. Betul itu, Dit. Om nggak setuju. Iya, tapi Om, Kak Arman bilang kalau itu satu-satunya cara supaya bikin hati Mama senang dan percaya lagi sama saya. Ya, Om mengerti. Tapi masih banyak cara lain untuk merebut simpati mama kamu. Betul, Dit. Mama kamu tuh nggak perlu uang itu. Mama kamu cuma perlu kasih sayang kamu daripada uang itu. Percaya saja, Dit. Kamu bisa mengambil simpati mama kamu tanpa mesti mengembalikan uang itu.
Ratna itu betul-betul rakus. Masa uang anaknya sendiri sekarang diminta juga? Kalau misalnya uang itu diminta, berarti Adit gak punya apa-apa lagi dong. Belum tentu, Manda. Adit ndak akan mengembalikan uang itu. Adit pasti percaya apa kata-kata Om. Ya tapi Om, Kak Arman juga menyuruh untuk menyerahkan uang itu. Kalau misalnya Adit lebih mendengarkan perkataan kakaknya, gimana dong? Iya, bisa-bisa kita gigit jari. Belum menikmati apa-apa, tapi uangnya udah keburu habis. Ya, betul. Untuk itu, sebelum Adit itu merubah pikiran, Manda mesti mendapatkan sebagian uang itu. Mana? Iya. Pelan-pelan kita kuras tabungan Adit hasil penjualan rumah itu. Om percaya Manda pasti tahu apa yang harus Manda lakukan. Mira! Mira! Masya Allah, Bang. Ada apa sih teriak-teriak? Ada tamu mencari kamu di depan. Siapa, Bang? Mana saya tahu. Astagfirullah, Wita. Kamu kenapa? Saya diusir dari rumah, Bu. Bang Hasnan nggak bisa ngebela saya, Bu. Saya nggak tahu harus tinggal kemana. Saya harus minta tolong. Selain sama Ibu. Kakak kamu bener-bener nggak punya perasaan. Ayo masuk. Tunggu sebentar ya, Wit ya. Siapa anak itu, Mira? Dia teman sekantor saya, Bang. Dia diusir dari rumahnya. Kasian, dia udah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia minta tolong sama saya. Dia mau minta uang. Bukan, minta tempat berteduh. Dia mau numpang di sini. Kasian, Bang. Saya harus nolong dia. Cuma saya, Bang, yang bisa nolong dia. Hidup kita sudah susah. Ekonomi kita sulit. Malah mau ditumpangin. Saya harus nolong dia, Bang. Paling tidak hanya untuk malam ini. Dia tidur di sini. Kamu dengar ya. Ingat kata-kata saya. Sekali kamu memberi pertolongan sama dia, dia akan mengerongrong kamu selamanya. Suruh dia pergi. Bang. Kamu dengar kata-kata saya, Mira? Suruh dia pergi. Ayo, Wit, Ibu antar ke kamar. Tapi suami Ibu... Bang Yusuf udah ketiduran. Kamu nggak usah takut. Saya... Sudahlah, besok kita bicarain lagi. Sekarang kamu istirahat aja dulu. Kamu udah makan? Ayo ikut Ibu. Ibu siapin makan. Habis itu, kamu mandi, sholat, dan istirahat, ya? Makasih, Bu. Terima kasih. Dari mana kamu semalam? Jam berapa sih sekarang, Kak? Jam 7. Ayo bangun. Kamu semalam mabuk ya? Enggak. Jangan bohong kamu. Saya stres, Kak. Saya nggak bisa terus-terusan begini. Saya butuh minuman untuk nenangin diri saya. Kamu tuh serius nggak sih ingin menjalankan rencana kita? Serius. Buktikan dong. Tadi pagi sahur, mereka menanyakan kamu. Saya
terpaksa harus bohong. Dit, saya nggak bisa terus-terusan berbohong seperti ini dan melindungi kamu. Maaf, Kak. Ayo, sekarang mandi dan ke kantor. Berhasil capek saya ampuh ya. Iya sih Mbah, tapi saya minta tolong sama Mbah untuk menghentikannya sekarang juga. Kalau berhasil kenapa diberhentikan? Gini Mbah, guna-gunanya itu nyasar, salah alamat, terus ke tubuh orang lain. Walah, kok bisa nyasar? Ya, gitu deh Mbah. Pokoknya saya cuma mau Mas Romi yang tergila-gila sama saya. Dan Mbah bisa kan menghilangkan pengaruh guna-guna itu dari Teddy dan Sinta? Siapa Teddy sama Sinta? Ya, pokoknya Mbah mau kan menolong untuk permintaan saya ini Mbah. Turutin ya Mbah. Kalau Mbah berhentikan pengaruh santet itu ya berlaku untuk semua, termasuk lelaki idamanmu itu. Waduh, gimana ya Mbah? Satpam bilang Adit baru pulang jam 5 subuh, Ma. Dia pasti mabuk-mabukan semalaman sama si Amanda. Jangan khawatir, Ma. Karman pasti tahu apa yang harus dia lakukan. Kita lihat saja nanti. Apa Adit mau menyerahkan uang hasil penjualan rumahnya sama Mama? Adit sudah kembali ke sini. Sudah begitu dekat dengan saya. Tapi hati dan pikirannya masih berada di tempat lain. Ya Allah, tabahkanlah hati saya, ya Allah. Hati ini terasa sakit sekali mendengar Adit melewatkan malam bersama gadis lain. Marla? Kak, udah mau berangkat ke masjid? Kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa kok. Sebagai perempuan, kakak ngerti perasaan kamu. Saya akan menunggu Adit sampai kapanpun, Kak. Cuma dia seorang yang saya cintai. Dan dia adalah ayah dari bayi saya ini. Insya Allah, semua keinginan kamu dikabulkan Tuhan ya. Makasih, Kak. Kan ada hikmahnya. File apaan nih, Kak? Ini obat mujarab untuk menghilangkan rasa kejenuhan kamu dan juga membantu melupakan Amanda sejenak. Ingat, Dit, saya nggak ingin rencana kita gagal gara-gara kamu. Saya juga punya kepentingan di sini yang sama seperti kamu. Saya nggak mau kehilangan semuanya gara-gara kamu dan juga kehilangan kepercayaan pada Mama. Kan saya yang menjaminkan kamu supaya Mama mau menerima kamu kembali. Saya tahu, kamu pasti kangen sekali sama Amanda. Dan kamu merasa terkekang, ya kan? Dan kamu tidak bisa menemui Amanda sesering mungkin seperti dulu. Nggak bisa. Dan jangan sampai Mama tahu kalau kamu masih berhubungan dengan Amanda. Ingat itu.
Selamat bekerja. Saya sudah menemui cara untuk menahan Adit tetap di kantor, supaya Adit tidak punya waktu lagi untuk menemui Amanda. Mudah-mudahan cara kamu berhasil. Akhirnya kamu pulang juga. Apa kabar, Yun? Baik. Sinta ini udah lama nunggu kamu, Yun. Saya mengundang kamu, abah kamu, emak kamu, atau bila perlu keluarga kamu yang lainnya untuk buka puasa bersama malam ini di rumah saya. Apa? Yun, sebagai sahabat karib, kita kan harus saling menjaga tali silaturahmi. Nah, kamu kan udah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Ya, kayak tante saya sendiri. Gak sudi. Ya udah deh, Yun. Sampai ketemu nanti malam ya. Saya sekarang pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya. Cemburu terus cepet tua lo ntar. Nggak ada kali lagi. Kasar. Ngapain sih tante sendiri? Kak, saya mau keluar makan siang dulu. Sebentar, Dit. Kamu bisa kan sekalian ke bank? Ke bank? Ya, untuk membalikan uang itu. Dit, Mama pasti senang. Dan Mama pasti akan percaya sama kamu. Semakin cepat Mama percaya dengan kamu, semakin cepat juga kita akan mencapai tujuan kita. Saya punya cara lain untuk ngambil simpati Mama. Maksud kamu apa? Uang itu hak saya, Kak. Seandainya kalau rencana kita gagal, paling enggak saya masih punya simpanan. Saya nggak mau kehilangan semuanya. Saya perlu jaminan, Kak. Tapi, Dit, kalau sampai tujuan kita ini tercapai, kita akan mendapatkan lebih banyak daripada itu. Dan apa sih artinya uang itu dibandingkan dengan... Maaf, Kak. Itu sudah menjadi keputusan saya. Dan maaf juga kalau saya ngecewain Kakak. Saya punya jalan lain untuk menyenangkan Mama. Kamu tentu tahu kalau Ika adalah keponakan saya. Tapi saya juga ingin kamu tahu, kalau keputusan ini saya ambil tanpa memandang status apapun sebagai kepala sekolah, saya harus bertindak arif bijaksana. Iya, Bu. Berdasarkan keterangan dari beberapa saksi dan informasi yang saya terima dari murid-murid lainnya, maka saya terpaksa mengambil tindakan tegas terhadap kamu. Ini baru peringatan pertama buat kamu. Kalau terulang kembali, kami tidak akan ragu memberikan kamu sanksi yang lebih berat. Bisa dimengerti? Iya, Bu. Kamu diskors? Iya. Kamu nggak berusaha buat nyangkal tuduhan itu? Kamu kan tahu, Wit, kalau kamu itu nggak salah. Saya udah ngelakuin hal yang benar dengan ikutin nasihat kamu. Tapi semua itu sia-sia. Maaf, Wit. Saya jadi ngerasa bersalah. Kamu nggak usah merasa bersalah, Di. Walaupun dihukum, saya tetap bangga kok. Saya udah melakukan sesuatu yang benar. Itu kan karena kamu. Karena kamu udah ngebuat saya berani. Wit. Ya udah, saya pulang dulu ya. Skorsingnya dimulai hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak bisa diem aja. Saya harus bantu Juwita. Dia nggak salah. Mana sih? Orang jam sekolah belum selesai. Mana? Saya mau pulang. Pulang? Nggak usah malu deh. Bilang aja kalau lo diskors. Rasain makanya kalau punya hobi ngibul tuh jangan dipelihara. Dia itu bukan cuma ngibul, tapi dia udah nggak berani fitnah gue di depan tante gue sendiri. Nekat banget lo ya. Kalau gue jadi lo, sebelum gue dikeluarin dari sekolah ini dengan cara tidak hormat,
Mendingan lo ngundurin diri aja sendiri. Daripada lo malu, ya nggak? Dadah. Dit, kamu tumben kelihatannya lapar banget. Kenapa sih? Sayang, di rumah tadi saya nggak makan. Di rumah semua orang tuh puasa. Nggak makan, nggak minum. Lantas saya jadi ikut-ikutan puasa juga. Kamu kasihan banget sih, Dit. Kamu kenapa datangnya telat? Tadi saya ada sedikit masalah. Masalah apa? Saya tabrakan. Tabrakan? Ya ampun, kamu nggak apa-apa? Saya nggak kenapa-napa kok. Untung aja saya pakai seat belt. Tapi mobil saya tuh hancur total, Dit. Udah, yang paling penting kamunya nggak apa-apa. Mobil gampang. Ntar kita bisa beli lagi. Udah. Nggak usah, Dit. Kenapa emang? Uang saya masih ada kok. Uang itu kan uang kamu. Lagi pula, Kak Arman kan nyuruh untuk nyerahin uang itu sama mama kamu, ya kan? Uang itu adalah milik saya dan saya tidak akan serahkan sama siapapun. Artinya, uang itu juga milik kamu. Saya ini kan milik kamu. Jadi semua milik saya adalah milik kamu juga. Iya, Dit. Sudah pasti, mereka yang melarang Adit. Mereka mau menguasai uang itu. Uang itu harus kembalian, bagaimanapun caranya. Yan, jumlahnya tidak sedikit, Yan. Saya nggak rela mereka menikmati uang itu. Artinya pengaruh mereka sangat besar terhadap Adit. Buktinya dia nggak mau mendengar apa kata kamu, kan? Kita harus cari akal. Supaya uang itu bisa kembali lagi pada kita. Kan ada hikmahnya. Yuhu. Aduh. Apa itu, sayang? Ini adalah cek dari Adit. Mana. Mama mau lihat. Ya, kok cuma 100 juta sih? Ya ampun, Mama. Itu udah lumayan lagi. Paling nggak bisa buat bayar itu loh pinjaman uang yang untuk pengacara yang 50 juta itu. Daripada nggak dapat apa-apa sama sekali. Ya lagian kan Manda harus memeras hartanya Adit itu pelan-pelan, Ma. Kalau misalnya enggak, ntar yang ada Adit curiga dong. Kamu betul, Manda. Yang paling penting, kita masih punya pengaruh pada Adit. Buktinya, dia lebih mendengarkan perkataan kita daripada Arman. Betul kan? Uang itu mesti jadi jaminan buat kita. Seandainya rencana Arman itu gagal, paling tidak kita masih mendapatkan bagian daripada uang itu. Ya, dan kalau rencana kita terhadap Adit gagal, kita masih punya cara lain. Udah deh, pokoknya Mama tenang aja. Kalau misalnya rencana ngedeketin ke Arman itu adalah rencana gampang, rencana kecil. Anak Mama ini nggak cuma cantik, tapi pintar.